Kalau untuk pocong itu malah nggak, selama saya di sini ya, itu nggak ada pocongnya itu. Saya selama di Kota Gede itu baru tahu juga ketika di infotainment muncul karena pengambilan gambar di sini. Kemudian itu menjadi viral, di YouTube ada, di Google ada. Nah, inilah tempat bersejarah dari kamarnya Bapak Profesor Rasidi, Menteri Agama kedua Republik Indonesia. Diinformasikan katanya di sini sering terjadi penampakan roh gentayangan bernama Sumi. Ada penampakan teman-teman. Lihat. Ini waktu itu aku cerita ada Mbah Putri, itu baunya Mbah Putri yang ada di sini. Matanya merah, tapi dia nggak suka ada orang datang. Sekarang ini tercium wangi yang pekat banget, yang kecium banget ini. Wangi mati. Mbah Putri ini suka nyanyi. Jadi kalau kita di sini tuh kayak lama-lama gitu. Di sini itu ada macannya. Oh. Ada yang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MF Official yang dirahmati Allah Ta'ala, di daerah Pos Malang, Kota Gede, Yogyakarta, terdapat suatu rumah tua bergaya Belanda yang tak berpenghuni. Rumah tua ini terkenal di kalangan YouTuber pemburu misteri sebagai Rumah Pocong Sumi. Bahkan rumah ini pernah menjadi objek liputan salah satu televisi swasta beberapa tahun yang lalu. Konon, rumah bergaya Belanda ini adalah warisan orang tua Mbak Sumini yang semasa hidupnya menjadi pengusaha batik. Tatkala suami Mbak Sumi sedang pergi keluar kota, rumahnya dibobol komplotan perampok. Salah satu perampok itu berpikiran cabul sehingga melecehkan Mbak Sumi dan membunuhnya. Kini, arwah Mbak Sumi yang berbentuk pocong sering menampakkan diri kepada setiap warga yang melewati rumah itu. Berangkat dari rasa penasaran dan keprihatinan terhadap ancaman akidah umat, Ustadz Faizar, tim MFO, dan tim Teras Dakwah mengunjungi rumah tua itu di Kota Gede. Mari kita simak penelusurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman Sobat MFO yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan perjalanan kami kali ini ya, kami mengunjungi rumah indis yang diisukan menjadi rumah pocong Sumi ya. Bersama saya Bapak Nono selaku penjaga dan pengelola rumah indis ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Ya, apa namanya? Rumah ini sebenarnya sejarahnya dulunya punya siapa sih Pak? Begini, rumah ini didirikan tahun 1860. 1860 ya. Dulu yang pertama kali yang mendirikan namanya Ibu Atmosudikdo sekeluarga. Beliau mempunyai anak kurang lebih kalau tidak salah 6 orang. Salah satunya menjadi Menteri Agama kedua eranya Presiden Soekarno. Beliau yang bernama Profesor Haji Rasidi. Pak Rasidi lahir di sini, besar di sini. Setelah besar, beliau kuliah di Kairo, Mesir. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi menjabat sebagai Menteri Agama kedua eranya Pak Presiden Soekarno. Keluarganya Pak Rasidi sukses semua, akhirnya ya kerjanya enggak di Jogja tapi di luar Jogja.
Masya Allah. Iya. Iya. Sukses. Ini Pak tentang rumah ini yang Iya. diisukan sering terjadi penampakan pocong. Ya, Kemudian ada beberapa orang-orang indigo ya ya. yang mengabarkan bahwasanya pocong itu bernama Sumi. Sampai saya sempat membaca beritanya itu bahwasanya apakah betul ya di rumah ini dulunya pernah ada kejadian perampokan sehingga Sumi itu dibunuh dan jadi gentayangan gitu. Ada nggak yang namanya Sumi sendiri sih Pak? Gini Mas. Sebetulnya aku sendiri nunggu di rumah ini belum lama. Jadi maksud aku cuma membersihkan karena di sini desa wisata. Jadi saya bersihkan, entah itu yang menampakkan siapa, bukan orang sini. Pokoknya yang menampakkan rumah pocong Sumi bukan orang Jagalan Kota Gede, bukan orang luar Kota Gede. Jadi maksud saya biar nyaman untuk rekreasi atau untuk pendatang-pendatang wisata di sini biar nyaman saya bersihkan. Maksud aku cuma itu. Tapi yang menyebut seperti itu seringkali yang indigo itu. Nah, jadi aku sendiri cuma maksud membersihkan ini biar nyaman untuk dikunjungi wisata. Tapi dulu Seperti itu. sejarahnya ada enggak yang namanya Sumi di sini? Aku sendiri nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Ada warga sini mungkin ada yang bisa kita wawancarai. Oh bisa nggak bisa karena makhluk seperti itu orang Nggak, sini maksudnya, nggak. Kenapa? Nama orang yang Oh nggak ada. orang hidupnya loh, Nggak bukan ada, bukan nggak ada. jinnya. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Ya, jadi nggak ada yang namanya Sumi karena di situ kan dikatakannya bukan nama jin, tapi nama orang yang pernah hidup kemudian terbunuh, jadi gentayangan rohnya itu Oh di rumah ini ya. Nah, itu katanya seperti itu. Makanya dari klarifikasi Bapak Nono sendiri ternyata tidak ada yang namanya Sumi yang pernah tinggal di sini. Nggak ada orang yang namanya Sumi. Kalaupun jinnya namanya Sumi itu beda lagi ya Pak. Iya. Itu nama jin, beda dengan nama manusia. iya. Nah, kita mau tanya nih Pak. Iya. Tadi di depan kan ada tulisan dilarang membuat konten YouTube di Iya. tempat ini. Itu alasannya kenapa sih Pak? Gini Mas, maksud aku biar pendatang dari luar Kota Gede itu kalau mau masuk ke sini tahu aturan, udah ditutup, udah biar nyaman aku bersih itu biar nyaman aku karena misalnya baru bersih ada orang mau minta membuat YouTube, aku pun agak enggan kan, untuk jagongi itu enggak. Karena pekerjaanku tuh di sini banyak banget ya, ngapain musola itu, musola Yai Nunur, melihara ayam. Jadi misalnya pas bekerja ada orang masuk minta izin untuk membuat YouTube tuh aku sendiri agak keberatan. Karena mau sebenarnya yang bikin Bapak keberatan banget itu apa sih? Apa karena Ya mau biar agak mereda, biar nggak ada isu-isu yang ditambah-tambahin itu. Oh. Biar itu, maksudku biar berhenti untuk membuat YouTube biar aman nyaman. Mungkin sekarang kita masuk ya Pak ya? Nggih, monggo keluar dari nggih. Ya beginilah keadaan rumah Indis yang diinformasikan katanya di sini sering terjadi penampakan roh gentayangan bernama Sumi, pocong perempuan yang wallahu a'lam bishawab dikatakan terbunuh karena perampokan. Ternyata tidak pernah ada kejadian perampokan sama sekali di sini. Ya. Oke. Nah, kalau menurut kajian dari Al-Qur'an sendiri tidak mungkin roh manusia itu gentayangan, ya. Tidak mungkin roh manusia itu bergentayangan ke sana kemari, dan ini juga didustakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Pertama, bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun di juz 18 ayat 100 bahwasanya Allah taala di situ berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga tatkala ajal seseorang itu sampai, ya, dia akan berkata, orang yang sudah meninggal itu berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku lagi ini untuk hidup di dunia ini.
Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya kalau engkau hidupkan lagi aku ke dunia, aku bisa beramal soleh pada waktu-waktu yang aku lalaikan, pada amalan-amalan soleh yang aku tinggalkan. Waktunya sholat duha belum sholat, waktunya tahajud belum tahajud, waktunya baca Quran belum baca Quran, belum banyak zikir, belum banyak sodakoh. Itu yang pengen diperbanyak sama mayit ketika mereka itu meninggal. Apa kata Allah? Kalla, nggak akan pernah bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena sesungguhnya kalimat itu adalah angan-angan yang dia katakan sendiri. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh. Barzakh itu alam dinding yang tidak bisa ditembus orang yang sudah meninggal untuk kembali lagi ke dunia ini, dan orang yang masih hidup untuk berwisata ke sana tidak bisa. Jadi orang meninggal ya sudah, nggak ada istilahnya ruh gentayangan dalam akidah Islamiyah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, gitu juga dalam periwayatan Imam Muslim, Rasul SAW juga meniadakan yang namanya al-ghaul, karena al-ghaul ini juga disinyalir hantu-hantu dari roh yang gentayangan, bukan hanya sekedar hantu-hantu dalam wujud yang menyeramkan saja. Ya, roh gentayangan pun tidak ada, dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, ini kita mau lanjut lihat-lihat lagi, kita masuk ke dalam rumah ini. Ya, kita lihat lebih dalam. Oke, monggo. Ya, ini dulunya kamar nih nggih, Pak. Mana bapaknya? Kenapa? Kalau ini dulunya apa, kamar atau apa? Kamarnya Pak Rasidi. Oh, ini kamarnya Bapak Profesor Rasidi. Iya. Menteri Agama kedua. Iya, eranya Pak Soekarno. Berarti kakak kelas saya itu. Oh iya. Kakak kelas jauh, Pak. Kalau cari Pak Rasidi di internet ada. Nggih. Nggih. Beliau sudah jauh sekali karena Nggih. saya masih di alam ruh, beliau sudah hadir. Beliau hebat banget. Beliau pinter banget, hebat. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Barakallah. Semoga Allah berikan manfaat dari keilmuan-keilmuan beliau. Nah, inilah tempat bersejarah dari kamarnya Bapak Profesor Rasidi, Menteri Agama kedua Republik Indonesia. Ya. Iya, seperti itu. Beruntung saya bisa tahu ini tempatnya. Iya. Tapi ya sekarang keluarganya belum pernah aku jaga di sini, belum pernah ketemu. Cuma diabaikan saja karena udah keluarganya Pak Rasidi itu udah kebanyakan rumah. Ini rumah ini cuma dibiarkan. Sampai sekarang aku dari 2007 sampai sekarang belum pernah ketemu yang cucunya keluarganya Pak Rasidi, belum pernah. Iya. Cuma aku pernah sekali minta izin ke sana. Setelah aku membersihkan di sini belum pernah ketemu sampai sekarang. Semoga nanti Allah pertemukan. Amin, 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 Iya. amin, amin. Ya. Bapak, sejak adanya isu dan mitos bahwasanya rumah ini ada pocongnya, Bapak nyaman nggak sih, Pak? Kalau aku aman-aman saja karena aku tidak menggapai seperti itu. Pokoknya aku membersihkan di sini untuk rekreasi, untuk orang-orang dari luar Jogja untuk kunjung ke rumah-rumah kuno, karena rumah ini cagar budaya. Sudah diakui pemerintah, rumah ini cagar. Tapi maksud saya, apa Bapak risih enggak dengan isu yang seperti itu? Rumah yang seperti ini kok sejarahnya juga banyak, tempatnya Profesor Rasidi kok malah dikabarkan ada pocongnya. Bapak risih enggak? Ya maksud aku nggak usah di Expose. Seperti itu. Udah, karena ini betul-betul rumah sejarah, rumahnya Pak Rasidi. Bukan rumah hantu ya? Bukan. Nah, itu dia. Bukan, karena di sini tuh nyaman banget, nggak ada reaksi apa-apa. Kita lanjut lagi, kita mau lihat ke belakang. Nah, teman-teman, di rumah yang memang sudah timbul mitos dan juga isu-isu terhadap hal-hal yang berbau gaib mistis, itu pasti akan membuat suasananya itu berubah bagi orang-orang yang memang tersugesti dengan hal tersebut. Inilah yang malah menjadikan setan itu semakin nakal sama manusia, semakin berani sama manusia. Maka lebih baik kalau antum memang melihat sesuatu dari penampakan jin, ya ini pesan untuk anak indigo ya, lebih baik gak usah dicerita-ceritakan lah.
apalagi dibikin Betul. YouTube. apa ya istilahnya, ya Cerita-cerita. bikin konten atau cerita-cerita yang dibaca sehingga orang-orang jadi penasaran. Semakin banyak orang penasaran dan semakin banyak orang yang mempercayai bahwasanya di suatu rumah itu ada hantunya, nanti jin itu akan bertasakul, malih rupa, menyamar dengan sosok-sosok yang memang sudah diisukan ada di suatu tempat. Nah, ini bahaya, ya. Nanti kita akan lanjut lagi lihat ke belakang. Monggo, sama monggo, Pak monggo. Nono. Iya, monggo. Ayo, kita Silakan. ikut. Dulunya ini dapur, Mas. Dapur, kamar mandi, WC. Akhirnya roboh juga. Oh, besar rumahnya ya, Pak? Nggih. Ini juga dulu masih milik sini, Mas. Yang sebelah ini. Masih sebelah sini, masih milik sini. Yang ini? Terus sama keluarganya Pak Rizdi diwakafkan ke Muhammadiyah. Masya Allah. Iya. Ke Muhammadiyah? Iya, diwakafkan. Jadi untuk apa ini, Pak? Enggak juga, cuma dibiarkan aja karena selama ini ya Muhammadiyah mungkin belum ada rencana untuk renovasi karena di sini masih banyak kamar-kamar, terus joglo-joglo masih utuh, masih tinggal bersihkan aja. Ada penampakan, teman-teman. Lihat. Penampakan boneka monyet. Kalau teman-teman ada yang punya boneka atau mainan-mainan yang semisal dengan ini tidak masalah sih. Hukumnya dalam Islam juga kita dibolehkan kok punya mainan-mainan gini kalau punya anak kecil atau adik-adik yang masih kecil. Tapi selesai dimainkan, alangkah baiknya ditutup ya. Ya misal dengan seperti ini, bismillah. Kenapa? Karena jin itu juga ketika dilahirkan langsung dalam keadaan dewasa. Mereka juga berproses dalam kehidupannya. Cuma proses evolusi mereka itu lebih lambat daripada manusia. Ya, makanya umur 100 tahun itu masih kecil. Nah, kalau kita sudah tua renta. Ya. Nah, oleh karenanya mereka juga kadang mengidolakan sosok-sosok yang diidolakan oleh manusia. Ya, Doraemon lah, Hello Kitty atau apa biasanya tuh. Ya, lain-lain ya yang dibiasakan, yang biasa jadi mainan atau boneka-boneka kalangan manusia. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi dan juga Ibnu Katsir dijelaskan di setiap patung-patung itu ada jin yang ikut menyertainya. Oleh karenanya tutup saja dengan menggunakan benda-benda yang bisa menutupi wajah dan juga bentuk tubuhnya. Baca bismillah, sudah cukup. Boleh juga ditaruh di lemari atau cukup ditutup menggunakan kain. Begitu juga kalau misal adik-adik perempuan kita suka dengan boneka, kalau tidur boleh dipeluk, tapi kalau sudah selesai tutup wajahnya dengan kain atau selimut. Sekali lagi banyak kejadian-kejadian yang mana jin itu suka merasuki boneka-boneka manusia, boneka-boneka yang bentuknya itu seperti makhluk hidup. Nggak usah jauh-jauh seperti jailangkung atau mainan Nini Towok apa namanya itu. Ya, kesenian Nini Towok itu kan juga dibentuk sebagaimana wujud makhluk hidup yang nyata, yang terlihat memang betul-betul realistis, makanya ditutup saja. Kadang-kadang ada nanti boneka yang gerak-gerak, bisa jalan-jalan sendiri, ya, makanya tutup. Ya, supaya mengantisipasi agar jin itu tidak mengganggu. Baca bismillah sebelum menutup. Ya, demikianlah sekilas pemandangan yang ada di rumah Indis yang diisukan ada pocong suminya. Apakah benar pocong itu ada? Yang ada adalah jin yang menyerupai wujud pocong. Itu sebenarnya jinnya harus dihukum. Kenapa? Dia telah menghinakan syariat Islam. Itu juga orang-orang yang mengatakan pocong sebagai wujud hantu tersendiri. Ya. Pada hakikatnya itu kan pocong adalah suatu syariat yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan kaum muslimin. Mereka meninggal pasti dipocongi. Dan pocong ya pasti dengan kain kafan warna putih. Kecuali pocongnya pocong batik lah, silahkan saja itu. Ya, tidak ada urusannya. Tapi ya biasanya itu diwujudkan dengan bagaimana tata cara kaum muslimin itu diurus setelah mereka meninggal.
Kita harus lawan ini, kita harus hentikan mitos-mitos adanya hantu-hantu pocong. Supaya syariat Islam, syariat Allah Ta'ala tidak dihinakan, baik dari setan kalangan manusia maupun setan kalangan jin. Ya, sekarang kita mau mewawancarai Bapak Erwito ya Pak ya. Bapak Erwito, beliau adalah warga asli Kota Gede yang sudah tinggal di area sini selama kurang lebih 62 tahun. Jadi insya Allah sangat paham sekali tentang rumah indis yang kita telusuri ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dari Allah nih. Bapak mau tanya tentang rumah yang kita telusuri ini. Sekali lagi kembali kepada isu yang telah beredar di masyarakat tentang orang yang dinamakan Sumi. Apakah pernah ada orang yang namanya Sumi tinggal di rumah ini Pak? Kemudian terjadi perampokan. Saya selama di Kota Gede itu baru tahu juga ketika di infotainment muncul karena pengambilan gambar di sini. Kemudian itu menjadi viral, di YouTube ada, di Google ada. Terus orang luar Kota Gede mencarinya ke sini. Nah, itu justru menjadi keprihatinan kami, menyedihkan kami. Apalagi saya di sini, kedudukan saya sebagai Ketua Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Gede yang berinduk Semang di Dinas Kebudayaan Provinsi, di SK-kan Gubernur bersama perangkat 5 kelurahan di kawasan Kota Gede Kultural. Jadi saya tahu persis tentang rumah ini. Ini sesungguhnya rumah saudagar batik di masa lalu, namanya Atmo Sutikdo, punya anak 6. Dan dulu karena di Indonesia tidak mengalami masa renaissance, sehingga mereka punya kesadaran kaya, mereka menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Ada yang ke Kairo, ke Perancis, ke Belanda dan sebagainya. Di antaranya keluarga ini disekolahkan di Kairo. Nah, kemudian ini atas jasa Abdul Kahar Muyakir, juga orang Kota Gede, penandatangan Piagam Jakarta. Karena ada 7 kata dalam Pancasila itu yang dihilangkan. Kemudian Abdul Kahar Muyakir meminta agar mendirikan Departemen Agama untuk mengawal kepentingan Islam. Nah, ketika muncul Departemen Agama, kalau sekarang Kementerian Agama, didoronglah Abdul Kahar Muyakir untuk jadi Menteri Agama pertama, tapi nggak mau. Dia menunjuk temannya, koleganya ini. Ini nama kecilnya Saridi Atmo Sutikdo, kemudian ketika dewasa menjadi Profesor Dr. Rasidi Atmo Sutikdo. Dia menjadi Menteri Agama pertama RI untuk mengawal kepentingan Islam. Jadi ini juga rumah tokoh. Jadi orang-orang Kota Gede kalau tahu ini juga sedih kenapa yang viral menjadi rumah pocong. Astagfirullahaladzim. Itu diawali dari gini Mas. Allahul musta'an. Juga stasiun televisi swasta ketika mengangkat namanya Rumah Barowo di Kota Gede, di utara sini aja, di bawah menara seluler itu. Ketika mereka viral mencari tempat yang aneh lainnya, di sinilah muncul Rumah Pocong Sumi itu sih. Yang sana mengada-ada, di sini juga mengada-ada. Saya sebagai orang Kota Gede asli nggak ngerti ya tentang rumah, tentang Barowo, tentang Rumah Pocong Sumi ya. Oh, ini rumah tokoh yang makanya perlu diluruskan bahwa ini rumah tokoh sejarah. Adiknya yang namanya Profesor Dr. Tujimah Atmo Sutikdo itu guru besar sejarah di Universitas Indonesia Jakarta. Perempuan sampai membujang sampai tuanya. Dalam keadaan buta karena sampai tua, dia tetap mengajar sejarah di Universitas Indonesia di Jakarta. Orangnya rumahnya sini ya? Iya, kan ya, harus diviralkan yang rumah tokoh itu yang jadi narasi, bukan rumah pocong Sumi. Ternyata rumah yang diviralkan yang menjadi rumah pocong Sumi adalah rumah dari orang tua 2 tokoh besar di Indonesia. Sebenarnya semuanya jadi tokoh nih Pak, tapi 2 yang paling menonjol adalah Profesor Rasidi, beliau adalah alumni Al-Azhar Qahiroh di Mesir. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia di masa Presiden Soekarno, dan juga Profesor Dr. Tujimah
Profesor Dr. Tujimah, guru besar sejarah di Universitas Indonesia Jakarta. Dan ini bukan rumah pocong. Seharusnya kita selaku generasi muda yang kita viralkan bukan pocongnya. Sekali lagi itu penghinaan pada syariat Islam. Pocong ini bagian dari syariat mulia untuk mengkafani dan mengurusi jenazah kaum muslimin dan muslimat yang meninggal, malah dijadikan hantu. Ini keterlaluan. Seharusnya yang kita viralkan adalah sejarah bagaimana dulu Profesor Rasidi dan Profesor Tujimah itu dididik dari kecil oleh orang tuanya sehingga menjadi tokoh yang besar. Kalau kita selalu mengedepankan cerita-cerita mistis, kapan bangsa Indonesia mau maju? Kita beriman terhadap hal gaib dan kita juga tidak pungkiri jin itu ada. Tapi kalau mereka senantiasa ditokoh-tokohkan, ya, mereka akan selalu melunjak dan akhirnya kejadian kesurupan di Indonesia semakin banyak. Yang bertanggung jawab siapa? Anda yang bikin konten-konten yang tidak jelas. Terima kasih banyak Bapak Herwito atas waktu dan info yang sangat berharga bagi kami, bagi kita semua yang nonton acara ini. Semoga Allah panjangkan umur Bapak, diberikan kesehatan dan keberkahan hidup di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin amin ya Pak. Profesor Rosidi sendiri doktornya, dia meneliti tentang serat sentini. Menarik sekali. Oh, itu keren iya. itu. Nah, itu orang-orang itu kan nggak baca narasi seperti itu, ngertinya yang dekat, yang permukaan, rumah pocong sumi itu kan menyedihkan bagi orang Kota Gede. Jadi orang sini sebenarnya enggak ada yang tahu ini rumah pocong gitu? Iya, nggak ngerti. Saya nggak ngerti betul, 62 tahun. Saya malah dari Banyumas ngerti ini. Saya ngertinya Profesor Rosidi itu doktornya meneliti tentang serat sentini. Profesor Rosidi? Iya. Menariknya. Ada buku disertasi beliau mungkin atau penelitian? Mungkin ada. Saya juga baca, wah luar biasa. Kemudian kalau saya sebagai Ketua Cagar Budaya Kota Gede, saya tertariknya pada rumah ini kan gaya Indis sekali. Ketika orang-orang kaya dulu di abad pertengahan gaya-gaya Mediterania itu kan jadi diadopsi oleh masyarakat Kota Gede yang kaya. Ya tidak ada yang di dalamnya Jawa tapi di luarnya Eropa sekali. Ini kan Eropa sekali. Demikianlah Akhir dari perjalanan kami menelusuri dan menyingkap tabir misteri mitos rumah pocong sumi yang ternyata adalah rumah tokoh-tokoh besar di Indonesia, ya, diantaranya adalah Profesor Dr. Rasidi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayahnya, menjaga iman Islam kita, dan tentu menjadikan hari terindah kita adalah hari di mana Allah telah memanggil kita ke hadiratnya dan kita ditetapkan sebagai penduduk surganya Allah yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pocong itu malah nggak, selama saya di sini ya, itu nggak ada pocongnya itu. Cuma kan kalau siang pada ada tamu itu ada yang kerasukan, tapi bukan pocong. Kalau nama pocong itu kan akhir-akhir ini ada itu loh, media sosial ini terus dibesar-besarkan. Kalau selama saya di sini, dari kecil saya di belakangnya rumah ini nggak ada yang namanya pocong, nggak ada. Kalau saya itu kan lahirnya juga belum ini tahun 80-an ini. Kalau untuk sumi itu saya nggak tahu, cuma diberitahu sama Pak Nono kalau ada Pak ceweknya di sini, hantunya namanya Sumi. Tapi kalau saya dalam hati nggak ya percaya ada seperti itu ada, tapi nggak sampai takut, nggak gimana. Pernah ditampakin juga enggak? Saya belum pernah sama sekali di sini, juga nggak minta, tapi ya mengakui ada, memang ada. Kalau siang itu kan sering ada yang masuk kerasukan, itu mungkin ya itu. Intinya pokoknya kalau kita sama-sama percaya aja, kalau di dunia sana ada, nggak takut gitu aja. Intinya seperti itu. Lebih takut kalau yang kosong kantongnya daripada rumahnya. 3 tahun terakhir ini, Mas. Pokoknya semenjak ya 2015-an. 3 sampai
4 tahun, 5 tahun. 2015 akhir itu baru muncul di permukaan. Ya itu di internet itu kan ada yang apa posting di ini rumah kosong, rumah Sumi. Tuh. Tapi kalau dari awal saya buka warung di sini sampai sekarang belum pernah yang lihat pocong itu belum pernah. Yo, saya kan kecil sudah di sini jadi nggak merasa gimana, tapi memang percaya ada rumah namanya rumah kosong kan. Kalau saya enggak, tapi kan tak ambil sisi anunya aja toh Mas, positifnya toh. Kalau sore ke sini pada masuk jajan kan otomatis. Ya itu yang tak ambil itu aja. Bukan yang lain-lain. Pokoknya semakin banyak tamu saya juga seneng. Soalnya kan warung saya laku, gitu aja udah. Enggak ada ya. Malah saya taunya dari barusan, Ustadz. Jadi selama saya kan punya saudara di sebelah selatan warung ini. Jadi selama bertahun-tahun saya lewat itu juga saudara saya tidak pernah menceritakan kalau ini ada rumah yang mistis kayak itu, malah juga nggak pernah. Dan saya sendiri juga sebagai warga asli cuman beda kelurahan aja juga nggak tahu gitu. Kalau ada rumah yang diisukan rumah pocong itu. Kayaknya juga nggak pernah menceritakan kalau warga sini diganggu ya. Jadi selama saya lewat pun saya cuma melihat, oh ini ada rumah yang tidak terawat gitu. Tapi tidak sampai berpikiran kalau itu sempat viral atau mungkin diunggah di sosial media. Seperti itu. Kalau Pak Beno dekat ini melewati rumah ini, apa ada hawa-hawa yang enak? Malah enggak ya, saya cuma melihatnya, oh ini rumah yang tidak terpakai atau nggak terawat gitu. Jadi malah tidak merasakan apapun, apa sama sekali tidak merasakan itu.